والقلم وما يسطرون. Rumah tangga Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki istri Sarah, dan setelah menikah cukup lama, kemudian juga bertahun-tahun ya, disebutkan dalam riwayat sampai umur Sarah mencapai 60 tahun, belum punya anak. Ringkas cerita, pada saat Ibrahim alaihissalam pergi ke Palestina, hijrah dari Babilonia, beliau satu hari ingin masuk ke Mesir. Dan Palestina sama Mesir dekat sekali. Ya, kalau kita lihat di peta, cuma dipisahkan, ada daratan kecil tapi dipisahkan dengan Laut Merah. Ya, dipisahkan dengan Laut Merah. Dari Laut Merah ini bisa orang nyebrang langsung ke Palestina. Dan sampai sekarang kalau teman-teman ke Jordan, kalau umroh plus Aqsa biasanya mampir di Jordan. Di Jordan itu ada satu tepi di Laut Merah, di ujung Laut Merah itu ada 4 negara bertetangga. Palestina, Mesir, kemudian Yordania, dan Saudi. 4 negara berdekatan karena di pojok dari Laut Merah itu. Ibrahim alaihissalam pergi ke sana, dan waktu itu di Mesir ada raja zalim. Ada raja zalim. Kezaliman raja ini apa teman-teman sekalian? Dia suka mengambil istrinya orang. Penyakit. Dia anggap kalau ada perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti perempuan ini punya kelebihan. Diambil sama dia. Dan diambil ini memang diambil jadi selir, dirampas dari suaminya. Sarah alaihissalam wanita terkenal dengan kecantikannya. Sampai sebagian ahli sejarah mengatakan, dinukil dalam beberapa athar, di antara wanita yang sempurna secara fisik adalah Hawa, ibu kita, kemudian Sarah, istri Ibrahim alaihissalam, Asia, istri Fir'aun, Khadijah, Fatimah, istri Nabi SAW dan anak Nabi SAW, gitu kan? Itu tersebutkan memang gitu. Yang jelas Sarah ini punya kelebihan fisik yang luar biasa, sehingga laki-laki kalau melihatnya itu pasti sepakat mengatakan orang ini cantik, seperti itulah. Sebelum masuk ke Mesir, kata Ibrahim AS kepada Sarah, di dalam negeri ini ada orang zalim. Ini zalim luar biasa nih. Dia suka ngambil istri orang. Jadi kalau kamu didekatin nanti oleh prajurit-prajurit, jadi raja ini punya prajurit-prajurit ngeliling di jalan-jalan Mesir. Ada perempuan cantik, ditanya, kalau ada laki-laki sebelahnya, siapa kamu? Suaminya. Langsung dibunuh suaminya, diambil. Bawa ke raja. Seperti itulah, diambil secara paksa. Kata Ibrahim, nanti kalau kau ditanya siapa, katakan kau saudariku. Maksudnya saudari si iman. Karena ada ukhuwah Islamiyah gitu kan, ada persaudaraan dalam Islam. Islam ini agama yang satu, dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam, semua agama satu, Islam, tidak ada agama lain. Cuma ada pembaharuan syariat. Makanya kata Nabi SAW, saya dan semua nabi-nabi seperti orang yang satu induk. Satu induk, sama, cuma perbedaan hukum halal haramnya yang berbeda. Tidak boleh dipungkiri salah satunya. Kalau kita sekarang ada yang mengatakan Musa bukan nabi, kafir. Atau Isa bukan nabi, kafir. Nggak boleh, semua harus kita yakini. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak beda-bedakan di antara para nabi-nabi dan rasul, tapi risalah yang diterapkan adalah, hukum yang diterapkan adalah yang dibawa oleh nabi terakhir alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Sarah, baiklah. Begitu masuk di Mesir, dengan hikmah Allah, ternyata orang Mesir, prajurit Mesir Raja Zalim ini lihat Sarah. Begitu dia langsung didatangin. Pertanyaan pertama ditanya, siapa kamu? Ibrahim mengatakan, saya saudaranya. Tanya Sarah, siapa kamu? Saya saudarinya. Tapi karena cantiknya Sarah, dia nggak peduli lagi. Mau suami, mau bukan, pokoknya ambil. Tangkap nih orang. Ini yang disuka sama raja nih. Dibawa. Ibrahim alaihissalam tidak boleh ikut, ditahan. Bawalah Sarah alaihissalam masuk ke istana raja. Begitu lihat rajanya langsung nafsu, mau mendekati. Sarah alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, ambil alih orang ini. Gitu. Jangan sampai coreng kehormatan, karena ini raja, nggak ada yang bisa lawan dia, kecuali dengan kuasa ilahi. Tiba-tiba tangan kanannya raja ini stroke, nggak bisa bergerak. Waktu dia mau jama, nggak bisa bergerak tangannya. Kata raja itu, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata Sarah, saya berdoa pada Tuhan saya untuk menyelamatkan dari keburukanmu. Dia bilang, kalau gitu berdoa sama Tuhanmu, minta supaya saya disembuhin. Saya tidak akan ganggu kamu.
Sarah alaihissalam berdoa, ya Allah sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Tadinya nggak bisa bergerak, dia sudah mau jamah berhenti, kayak matung tangannya gitu. Tiba-tiba sembuh. Dia nggak percaya nih, dia kan tidak beriman sama Allah. Ini penyembah patung ini orang ini. Kayaknya mungkin ini sihir kali, mainan. Dia mau jamah lagi. Sarah alaihissalam yang kedua berdoa. Dua-dua tangannya stroke. Raja itu. Tidak bisa bergerak. Dia bilang, apa yang kau lakukan? Kata Sarah, saya berdoa sama Tuhan saya. Kalau supaya diselamatkan dari keburukanmu, saya sudah bersuami. Dan ini tidak boleh. Dalam agama kami tidak boleh. Baik, minta sama Tuhanmu agar saya disembuhin. Tangannya dua-dua diam, nggak bisa, kaku. Sembuhin, saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaihissalam depan dia berdoa, ya Allah sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Ternyata masih belum puas nih. Mau lagi jamah Sarah. Sarah alaihissalam berdoa yang ketiga kali. Tiba-tiba stroke semua badannya kecuali mukanya. Semua nggak bisa bergerak. Takut sekujur tubuhnya gitu kan. Lalu dia sudah tahu. Dia bilang, mintalah sama Tuhanmu supaya saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu serta semua ini penasihat saya, dayang-dayang saya semua jadi saksi, saya tidak akan ganggu kamu. Kata Sarah, baiklah ya Allah sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba. Apa kata raja ini dengan ketakutan, keluarkan perempuan ini dari istana saya karena yang kalian bawa jin bukan manusia.